Baiklah, saya Devi Mariamunti dengan NPM 1901010135, grup PGA3 dengan matkul belajar dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan yang berpusat pada guru dan siswa menurut pelaksanaan yang berbasis pada penilaian masalah dan membandingkan proses pembelajaran yang berpusat kepada guru dan murid dikhususkan kepada pusat peserta didik dengan problem based learning method. Jadi, pengertian pendekatan yang berpusat pada guru itu adalah merupakan pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran secara langsung atau direct instruction. Ada juga strategi dalam peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan isi atau materi pelajaran maupun penentuan proses pembelajaran. Jadi artinya di sini pembelajaran itu berorientasi pada guru, yaitu pembelajaran yang dimana menempatkan posisi siswa dengan sebagai objek dalam proses kegiatan belajar, dan kegiatan belajar itu juga sifatnya klasik. Pada pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu. Orang yang serba tahu dalam pembelajaran yang berpusat pada guru ini memiliki sebuah ciri bahwa manajemen dan pembelajaran dan pengelolaan dalam sebuah pembelajaran yang ditemukan sepenuhnya oleh guru. Yang kedua, proses pendekatan pada siswa itu adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran induktif. Dan maksudnya di sini adalah pembelajaran induktif, maksudnya di sini pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Adapun dalam strateginya, ini peran guru yang lebih dapat menampakkan diri dari posisi untuk sebagai fasilitator atau pembimbing sehingga juga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah, yang sama berorientasi pada siswa. Misalnya, contohnya itu seorang siswa mengajukan pertanyaan dengan orientasi di dalam kegiatan proses pembelajaran, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, di sini ada 4 penerapan dalam proses pembelajaran pada siswa dan guru dengan problem based learning. Yang pertama itu orientasi pada masalah. Maksudnya itu di sini memiliki tujuan masalah, mempelajari semua masalah selama penyelidikan informasi dan bimbingan guru. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Dalam kooperatif juga berlaku untuk mengorganisasikan siswa dalam kelompok problem based learning. Intinya di sini guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar siswa yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga, membantu penyelidikan siswa. Maksudnya itu di sini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan data-data atau melaksanakan eksperimen. Contohnya itu setelah siswa mengumpulkan data, mereka akan mulai menawarkan penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Yang keempat itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu membandingkan siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri. Di samping itu juga mengevaluasi keterampilan penyelidikan dan keterampilan intelektual yang telah mereka gunakan. Nah, jadi di sini kesimpulan dari proses membandingkan pembelajaran yang berpusat pada guru dan murid dikhususkan kepada peserta didik dengan problem. Jadi di sini kita harus lebih
harus lebih efektif dan efisien, supaya gimana kedepannya siswa ini agar maju ke depan untuk proses pembelajaran yang secara individu maupun kelompok maupun mereka secara berorientasi di dalam lingkungan atau dimanapun mereka berada. Jadi di sini juga siswa memiliki contoh, misalnya kayak siswa itu lebih terarah kepada guru, dan guru juga lebih terarah kepada siswa, itu lebih untuk sebagai fasilitator yang menempatkan dari posisi yang menjadi pembimbing atau supaya kegiatan belajar itu lebih terarah pada siswa. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan atau penjelasan saya kurang memenuhi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sehat. Shalom.